Shalom, Ibu, Bapak, dan juga Oma, Opa yang terkasih. Berjumpa kembali di Persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Salatiga bulan Agustus. Pelayanan firman hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Adi Setio Kristianto dari GKJ Randuares Salatiga. Dan yang menjadi tema persekutuan kita hari ini adalah terus berbuah. Nah, sekalipun mungkin kita sudah pernah belajar ataupun membahas tema ini di kesempatan yang sudah-sudah, namun pasti masih ada hal baru yang bisa kita pelajari dan maknai dari tema terus berbuah ini. Untuk itu, Ibu Bapak dan juga Oma Opa yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati dan menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah ketika kami diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti persekutuan kali ini. Sekalipun kami masih harus mengikutinya dari rumah kami masing-masing, namun biarlah kami mengikuti persekutuan ini dengan hati yang sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dan kiranya Tuhan juga sudi untuk hadir bersama-sama dengan kami, di setiap hati kami, di setiap rumah yang kami tempati. Bersabdalah ya Tuhan di dalam persekutuan ini melalui setiap nyanyian dan juga renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Adi. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan juga Oma Opa sekalian, kali ini saya punya pantun untuk kita semua. Pantun ini juga akan menjadi panggilan beribadah kita. Begini pantunnya. Ada pohon kurma di Jalan Jenderal Sudirman. Batangnya mentiung, tidak perkasa. Mari bersama-sama memuji Tuhan, Ia yang agung dan Maha Esa. Mari bersama-sama kita naikkan pujian. Haleluya, pujilah. Ibu, Bapak, dan juga Oma Opa sekalian,
Firman Tuhan yang setiap minggu atau bahkan setiap hari kita baca dan dengarkan ibarat beribu-ribu kembang yang memberi warna dalam hati dan hidup kita. Untuk itu adalah hal yang wajar bila kita selalu menanti-nantikan firman-Nya. Sebagai ungkapan penantian kita, mari bersama-sama kita naikkan pujian dari NKB 115, Firman-Mu Tuhan adalah kebun, ayat yang pertama dan kedua. Ibu bapak dan saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini saya ambilkan dari kitab Mazmur, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Satu ayat saja, tetapi kita akan membahasnya panjang lebar nanti. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau menerima firman Tuhan, merenungkannya dan juga melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu pasti sudah pernah menanam tanaman. Ya, tidak harus tanaman yang besar, kadang-kadang tanaman yang kecil yang di pot pun sama saja. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau yang kita tanam itu adalah tanaman yang bisa berbuah, harapannya apa? Apakah harapannya, ya pokoknya tak tandur, yang penting saya tanam, hidup tidak hidup terserah? Kan tidak. Setiap kita yang menanam pasti ingin
Tanaman ini dapat bertumbuh dengan baik dan pada akhirnya menghasilkan buah seperti yang kita inginkan. Jadi setiap orang yang menanam itu ingin buah dari apa yang ditanam. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jalan-jalan, ya, jalan pagi, lihat kanan kiri pemandangan yang indah, lihat alam sekitar, lihat pohon-pohon yang bisa berbuah, saya yakin juga bahwa Bapak Ibu itu akan ngerasani itu membicarakan pohon itu. Wah, pohon duriannya besar ya. Wah, duriannya gede ya. Kapan berbuahnya? Orang pasti akan bertanya buahnya. Orang kadang-kadang tidak melihat, wah batangnya besar ya, enggak. Berbuah enggak ya, pasti begitu. Lihat pohon pisang, begitu kelihatan berbuah, wah matangnya kapan ya? Wah buahnya masaknya kapan ya? Pasti akan bertanya-tanya begitu. Bapak Ibu enggak akan lihat pohon pisangnya gede atau tidak, enggak lihat batangnya seberapa, lingkarnya enggak. Pasti lihat itu buahnya. Semua orang itu tertuju pada buahnya, hasil dari tanaman itu. Ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita lihat pohon yang berbuah, di hati itu rasanya makces gitu, rasanya ini ayem. Wah, tanduranku wis metu woy. Wah, ini tanamanku sudah keluar buahnya. Bangga, seneng, tiap hari nyirami, tiap hari mupuk, tiap hari diperhatikan, keluar buahnya. Wah, kita yang nanam itu sewenengnya ndak umum. Ditunggu sampai masak, ditunggu sampai menguning, pengen segera dinikmati buahnya. Itu yang menjadi tujuan. Orang itu bahagia ketika buahnya itu bisa masak. Jangankan tanaman sendiri, tanamannya orang aja kita lihat sudah menguning, nggak senengnya ra umum kok, ya toh? Ya enggak Bapak Ibu, kalau pas jalan-jalan lihat, katesnya mateng loh gitu. Kenapa? Orang itu seneng lihat buah yang masak. Orang seneng lihat buah yang mateng. Kalau orang itu mengatakan wah itu cemolong. Bapak Ibu tahu cemolong apa? Cemolong itu pengen dijipuk gitu rasanya gitu. Cemolong cemokot, pengen diambil, pengen lendang dicopot gitu. Ya orang itu selalu lihat buahnya. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, sebelum masuk lebih dalam, tidak gampang juga mempertahankan buah. Senang lihat, wah wes mulai berbuah, wah wes mulai keluar buahnya, sebentar lagi dinikmati. Ngerti-ngerti malam itu dimakan sama kelelawar, hilang meneh buahnya, sia-sia, kecewa, harapannya besar, wah aku segera menikmati buahnya, lah kok malah dipangan sama kelelawar. Nggak jadi lagi, kecewa lagi. Jadi persoalannya sekarang Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya bagaimana tanaman itu berbuah, tapi yang penting juga adalah mempertahankan buahnya itu. Nah ini yang menjadi persoalan sekarang. Nek terus berbuah tapi nek buah hilang, tidak bisa dinikmati orang lain. Sudah kalau tidak berbuah itu mengecewakan, wes berbuah hilang, dimakan kelelawar, dimakan hewan yang lain, dimakan hama dan sebagainya juga mengecewakan. Bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, ngomong-ngomong soal buah, tadi saya mengatakan bahwa yang penting itu buahnya. Orang nggak akan lihat kok prosesnya berapa lama, batangnya seberapa besar, enggak. Orang itu mesti memperhatikan buahnya apa. Loh, bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari masalah buah lalu, tapi dalam kehidupan iman kita pun orang itu mau melihat buahnya seperti apa. Buah kita sebagai orang Kristen seperti apa? Apakah hanya ya sekedar wes yang penting aku jadi pengikut Kristus cukup? Ya yang penting aku ke gereja cukup? Atau lagi-lagi kembali buahnya itu penting. Lah nek kita ndak berbuah,
Lah apalah artinya? Kalau kita tidak berbuah sebagai pengikut Kristus, lah yang nanam siapa? Yang nanam Tuhan Yesus sendiri, menanamkan iman dalam kehidupan kita. Nek tidak berbuah, piye rasanya Bapak Ibu menanam tapi tidak berbuah? Kalau dalam Alkitab sih dikatakan kalau tidak berbuah ya dipotong saja, dipangkas saja, bakar bar. Nah, hati-hati soal ini gitu. Kalau kita tidak berbuah, tidak ada fungsinya dalam hidup, lah ngopo? Buat apa kita beriman? Aduh. Yang keduanya juga begitu. Kalau sudah mulai berbuah, buahnya sudah hampir dirasakan orang lain, ada hewan, ada hama yang ngambil buahnya, ora sido dirasake, nggak jadi dinikmati orang lain. Nah, oleh karena itu menjadi tugas kita dua, berbuah dan mempertahankan buah itu tidak diambil oleh pihak-pihak yang tidak baik. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, senada dengan yang disampaikan di dalam kitab Mazmur tadi, diberi judul oleh LAI, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita lihat jalan orang benar saja. Orang benar itu harus seperti apa? Orang yang benar itu ia harus seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ditanam di tepi di aliran air. Dia itu berarti tidak kekurangan air. Ada sumber air yang besar, ada sumber air yang menyegarkan, yang airnya itu bisa disedot, airnya itu bisa diserap, dan ini menjadi makanan bagi pohon itu. Dia tidak lagi kekeringan, dia tidak akan layu, dia tidak akan mati karena ada sumber air yang besar. Kalau sudah ada sumber air yang besar, kalimat yang kedua, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Karena ada asupan air yang baik, dia tidak kekurangan apa-apa. Pada waktunya, maka pohon itu akan menghasilkan buah. Nah, Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari dua hal ini, apa yang mau disampaikan? Bahwa ada sumber air. Apa itu sumber air? Ya, sumber airnya itu ya Tuhan sendiri. Sumber air yang menghidupkan, sumber air yang menyegarkan, sumber air yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Imanmu sudah benar, iman kita sudah benar. Kita punya sumber air kehidupan. Siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang mengakar kuat di dalam Tuhan Yesus, maka dia seperti pohon yang ada di tepi aliran sungai, sehingga kekurangan apa-apa. Disediakan kok segala sesuatunya sama Tuhan. Jadi kita bisa menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, menjadi aneh sebenarnya ketika kita itu tidak kekurangan apa-apa tapi kita tidak bertumbuh. Kan lucu, pohon itu sudah nyerap air, di situ ada sumber air, neng kok ora tukul, ora tumbuh, lucu. Ya sudah, semestinya wong banyak air ya dia pasti akan tumbuh. Kita pun begitu. Ketika kita sudah bersumber pada Kristus, bersumber pada Yesus, beriman kuat mengakar di dalam Yesus, otomatis kita akan bertumbuh. Itu yang pertama, otomatis itu. Jadi kalau kita tidak bertumbuh dalam Yesus, menjadi pertanyaan, mengakar nggak kita di dalam Kristus? Nah, mari kita tanyakan dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, bertumbuh enggak sih iman kita? Selama ini kita menjadi pengikutnya Kristus, sampai kita, usia lanjut ini, apakah kita benar-benar mengakar di dalam Kristus? Lah aku ora tumbuh, lah terus mengakar orang. Kan ini menjadi pertanyaan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, yang kedua, kalau kita sudah merasakan pertumbuhan, aja mengtumbuh, jangan berhenti sampai tumbuh, tapi apa? Haruslah berbuah. Tapi memang yang namanya berbuah itu nggak bisa spontan, ngambil airnya disedot ke batangnya kemudian langsung berbuah, enggak. Alkitab juga mengatakan apa? Menghasilkan buah pada musimnya, ada waktunya. Enggak begitu
Tidak begitu langsung ngambil airnya itu terus dia berbuah, tidak. Ada waktunya, ada prosesnya. Nah, pertumbuhan kita, proses selama ini kita mengikut Kristus, apakah terjadi proses yang baik? Kalau itu berproses dengan baik, maka pada waktunya kita akan mengeluarkan buah itu dari kehidupan kita. Buah iman itu apa toh? Kasih, kesabaran, dan lain-lain itu buah dari iman kita. Nah, mari kita tanyakan dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu dan Saudara. Sudahkah kita berbuah? Kalau sudah terus, ya sudah berbuah, ya ayo. Ya hal yang ketiga yang tadi saya katakan, jangan sampai buahmu hilang. Jangan sampai ketika sudah berbuah, malah ada hewan, hama, dan sebagainya. Itu saya gambarkan ini seperti kehidupan kita yang diganggu oleh tipu muslihat iblis. Iblis itu Bapak Ibu dan Saudara, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia seperti singa yang sedang mencari mangsa, sedang kelaparan. Kita membuka lubang sedikit saja bagi yang namanya iblis, masuk dia. Belum. Nek sudah masuk apa? Buah kita rontok. Buah kita sia-sia. Yang tadinya sudah bertumbuh dengan baik karena ada sumber air kehidupan, sekarang sudah mulai keluar buahnya, kena iming-iming si iblis. Membuka hati untuk iblis. Iblis masuk, dipangan buahnya, dimakan buahnya, nggak jadi berbuah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, menjadi tugas kita juga bukan hanya tumbuh, bukan hanya berbuah, tetapi terus berbuah. Artinya pertahankan buah itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai sudah bertumbuh, berbuah, rontok buahnya. Jangan sampai buahnya dimakan oleh iblis. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Terus berbuah, itu menjadi tugas kita dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mengaca dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, benar tidak kita sudah mengakar? Benar tidak kita sudah mengambil dari air kehidupan kita? Yuk kita jawab diri kita masing-masing. Tidak perlu melihat kanan dan kiri, tidak perlu melihat suaminya, tidak perlu melihat istrinya. Ayo kita ngoreksi diri kita masing-masing. Selama ini aku sudah mengakar dalam Kristus belum toh? Nek tidak mengakar, tidak bisa bertumbuh. Nek tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Koreksi diri dulu. Nek saya sudah beriman pada Kristus, nah sekarang saya sudah bertumbuh belum ya? Imanku sudah semakin kuat dalam Kristus belum ya? Ini gambarannya kayak batangnya Bapak Ibu. Sudah mengakar, sekarang sudah mulai tumbuh kuat, sudah mulai keluar ranting-rantingnya atau belum? Nah, sekarang yang ketiga adalah aku sudah berbuah atau belum ya? Atau jangan-jangan hanya tumbuh saja tapi tidak keluar buahnya. Aneh. Orang tumbuh, pohon tumbuh itu pasti keluar buahnya. Kita pun kalau sudah tumbuh, kita pasti keluar buahnya. Mari kita koreksi lagi. Sudahkah kita berbuah? Dan sudahkah buah itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita dulu? Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka sudah merasakan buah dari kita belum? Nah, menjadi pertanyaan bagi kita. Saya tidak akan menunjuk Bapak Ibu Saudara sudah berbuah atau belum. Saya mengajak untuk mengoreksi diri masing-masing saja. Saya yang sudah masuk dalam kul ini, saya sudah masuk dalam usia lanjut ini, apakah saya sudah memberikan buah yang terbaik untuk keluarga saya dulu? Nah, nanti kalau sudah keluarga itu dirasakan, keluarga itu sudah merasakan buah, aduh sukacita, damai sejahtera dirasakan dalam kehidupan kita. Mulai keluar. Karo tonggone piye? Sama tetangga piye? Masih ring-ringan, masih ngerasani satu dengan yang lain. Ini yang sering dilakukan ya. Seringkali Bapak Ibu dan Saudara, kita itu lupa bahwa kita harus berbuah. Nek ada orang ngerasani nih, lagi kumpul-kumpul, mungkin belanja di depan rumah, dek kumpul-kumpul, blonjone sithik, laleh ngrasani tanggane kaya ngopo kan. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak berbuah Bapak Ibu. Tapi apa? Kita membuka peluang untuk buah kita itu diambil oleh si iblis. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, mari kita mengaca diri kita masing-masing. Ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kiri kanan, masyarakat yang juga pengen menikmati buah kita.
Nggak usah ikut-ikutan ngerasani sing elek-elek, nggak usah ngomongin orang, tapi apa, jadilah berkat bagi mereka supaya orang-orang juga merasakan buah di dalam kehidupan kita, buah dari iman yang selama ini kita proses dalam kehidupan kita. Sampai usia lanjut kita harus terus berbuah dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, semakin banyak orang menikmati buah, semakin bahagia dan sukacita. Tadi orang jalan-jalan sing dideloki buahe. Orang lihat kita, yang dilihat apa? Bukan sregep ning gerejane atau tidak, bukan hanya KTP-nya Kristen atau tidak, enggak. Tetapi yang pengen dilihat orang apa? Buahnya, itu. Buah dari iman yang selama ini kita proses itu. Buah yang selama ini itu kita tunggu-tunggu, itu ditunggu orang lain. Maka terus berbuah untuk orang-orang di sekitarnya. Hati-hati, iblis terus berusaha untuk memakan buah kita. Iblis berusaha untuk menyingkirkan buah itu dari kehidupan kita. Pertahankan iman yang kuat, Bapak Ibu dan Saudara. Jangan beri peluang bagi iblis. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita tunjukkan kita ini orang yang berbuah, dan kita akan terus berbuah di dalam Kristus. Sukacita kebahagiaan kita ketika kita berbuah, sukacita kebahagiaan orang-orang di sekitar kita ketika menikmati buah dalam kehidupan kita. Terus berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Ibu, Bapak, Oma, dan Opa, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, marilah kita berdoa. Dalam rasa syukur kami boleh datang kepadamu Tuhan. Oleh sebab kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang selalu menjadi sumber kehidupan kami, Allah yang menjadi sumber iman kami, Allah menjadi sumber buah dari iman kami. Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami, sehingga layak Engkau untuk dipuji dan disembah. Terimalah hormat kami, terimalah sembah kami kepadamu. Saat ini ya Bapa, perkenankanlah kami untuk menaikkan permohonan-permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai warga lanjut usia. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati hari-hari kami selama ini. Kami bersyukur untuk sukacita kedamaian hidup yang kami rasakan dalam hati kami selama kami hidup. Terima kasih tuntunan Tuhan, sehingga kami terus bisa berjalan dalam jalan Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau semakin memberkati kami, para lanjut usia ini. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan sukacita, berkati dengan segala sesuatu yang baik yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan penuh rasa syukur. Nama Tuhan semakin kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau menopang kami bahkan di saat kami merasakan ringkih, kami merasakan lemah di dalam fisik kami. Engkau menopang kami, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami terus menjalani kehidupan kami. Kami berdoa, saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang sakit, mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, Engkau jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit saat ini boleh sembuh. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami sebagai warga lanjut usia. Mari Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan kami, memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, sehingga kami boleh merasa sukacita ketika kami boleh menemukan jalan keluar yang terbaik dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Tak henti-hentinya pula kami terus berdoa dalam situasi dan kondisi pandemi yang masih berlangsung saat ini di negara kami dan juga dirasakan oleh semua negara di dunia ini. Bapa, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Engkau melindungi kami, Engkau memulihkan kami, Engkau merawat kami, sehingga sekalipun kami berjalan di dalam pandemi, tetap ada kuasa Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami sebagai lansia Tuhan, mari Engkau berikan kekuatan fisik, Engkau berikan juga imun yang baik dalam kehidupan kami,
sehingga kami boleh tetap menjalani kehidupan kami ini dengan penuh rasa sukacita. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami terkasih dan yang juga mengasihi kami semua, Saudari Hani Handayani Cahyati. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebersamaan yang boleh berlangsung. Kami mengucap syukur untuk rasa persaudaraan yang boleh terjalin dalam kehidupan kami. Mari Bapa, kami berdoa Engkau memberkati saudara kami ini. Engkau yang akan semakin memakai saudara kami ini untuk menjadi alat Tuhan, menyebar luaskan Injil kebenaran Tuhan kepada banyak orang. Biarkan terus berbuah dalam kehidupannya, dan setiap orang yang dijumpai boleh merasakan buah dari pelayanan saudara kami ini. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati studinya yang akan dilanjutkan lagi di UKDW. Mari Bapak, Engkau berikan yang terbaik, sehingga apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan menjadi dambaannya boleh terwujud nantinya, dan itu pun menjadi buah yang baik bagi dirinya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi permohonan kami, ini syafaat kami kepadamu, yang kami panjatkan semua ini hanya di dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai sepanjang masa. Amin. Ibu bapak dan juga om opa yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang telah dibagikan oleh Pendeta Adi boleh kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai umat yang telah ditanam dan bertumbuh di dalam Tuhan, sudah selayaknya kita juga berbuah di dalam Tuhan. Meskipun buah yang kita hasilkan tidak selalu besar dan manis rasanya, namun biarlah kita terus berupaya untuk berbuah apapun yang terjadi, karena Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita. Amin. Om dan Opa sekalian, saya pribadi sangat senang dan bersyukur
ketika boleh mendapatkan kesempatan lagi untuk belajar dan hadir di persekutuan kali ini. Sekalipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung, namun biarlah persekutuan ini tetap bisa menjadi wadah untuk kita semua bersama-sama bertumbuh dan yang pasti berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa pandemi ini sulit mereda karena manusianya itu kurang kompak dalam menghadapinya. Padahal virusnya sudah sangat kompak. Nah, untuk itu mari kita menyatukan hati kita dan tindakan kita supaya kita tetap kompak dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Sekalipun kita mungkin juga sudah lelah dan bosan untuk menerapkan protokol kesehatan, namun jangan pernah berhenti untuk melakukannya supaya kesehatan kita bisa terjaga. Jangan lupa juga untuk mematuhi 7M. Wah, sekarang udah bukan 5 lagi Bapak, 7M. Memakai masker dengan cara yang benar, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta selalu menyediakan hand sanitizer kemanapun atau dimanapun kita berada. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, apalagi di luar rumah, dan mengikuti program vaksinasi. Semoga kita bersama-sama dengan manusia yang lain dapat kompak dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini. Sekalipun pandemi juga belum tentu akan lenyap sama sekali dari bumi ini, setidaknya melalui upaya yang kita lakukan, lonjakan kasus yang terjadi dapat melandai dan perlahan menurun. Sampai berjumpa kembali bagi ibu, bapak, dan juga oma, opa yang terkasih di persekutuan yang akan datang, persekutuan bulan depan, bulan September. Tuhan menyertai kita.